Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara segar hari ini. Karena di luar sana banyak sekali orang yang kurang beruntung daripada kita. Ada yang sakit, ada yang sudah wafat, bahkan ada yang ingin hidup kembali ketika sudah wafat. Baiklah, yang selanjutnya adalah ketika sudah membahas apa itu kalam sendiri. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i waqsamu salah satu. Nah, ada 3 nih pembagian kalam. Ada 3 aja ya. Pertama adalah isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim yang dimaksud dalam bahasa Arab adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaron bi zamani wad'an, yaitu kata yang menunjukkan kepada makna dan tidak dibarengi oleh waktu. Ya, artinya hanya kalimat saja, tidak ada penerangan tentang waktu atau masa atau hal yang lain berkaitan dengan waktu lah gitu ya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bitanwini wal khafdi urif, bitanwini wal khafdi urif wa harfu hafdin wa bilamin wa alif. Nadanya lupa. Nah, itu adalah kaidah dari isim. Nah, dalam isim ini ada ciri-ciri yang harus dimiliki supaya bisa disebut sebagai isim. Yang pertama adalah al-khafdu, yaitu kemasukan huruf khafat. Nah, cirinya nih, ciri khafat sini adalah kemasukan huruf khafat, yaitu huruf jar. Bukan huruf jar. Kemasukan huruf khafat ya bisa huruf jar juga, atau bisa yang menyebabkan huruf itu menjadi jar gitu ya. Contoh tabi'i bil mahfudi gitu ya, mengikuti karena kasrohnya gitu kan, kayak bukan ar-rahman ya, kayak apa sih, kayak bil jari watanwini gitu kan. Watanwin di sini kan nih bil jari watanwini. Nah, tanwini di sini kasroh, bil jari sini kasroh juga. Atanwini ini kasroh karena mengikuti yang sebelumnya itu sudah kasroh gitu. Makanya yang hofad itu adalah termasuk ciri isim seperti itu. Nah, yang selanjutnya bisa jadi khafadnya ini karena itu tadi ya, huruf jar atau juga mudhof ilaih, kayak lafaz bismillahi. Nah, bismillahi kan termasuknya itu mudhof ilaih, bismillahi. Hinya ini kan kasroh karena mudhof ilaih dari ismi. Nah, bismillahi ini, Allahi ini itu mudhof ilaih, maka juga termasuk kepada khafad, yang mana khafad adalah ciri dari isim.
Nah, yang selanjutnya adalah Yang selanjutnya adalah tanwin. Nah, karena tanwin adalah ciri dari isim juga. Tanwin. Nah, di sini ada yang menjelaskan bahwasanya tanwin itu ada 4 macam. Nih, ada 4 macam. Yang pertama adalah tanwin tamkin. Apa sih tanwin tamkin itu? Yaitu tanwin yang nempel pada isim mu'rob kecuali pada jama' muannas salim. Dan selanjutnya adalah mana ya contohnya ini? Lupa ketulis kayaknya di bukunya. Yang selanjutnya adalah tanwin tankir. Ya, yang penting tahu dulu aja. Karena saya pun tidak luput dari kelalaian dan kealpaan ataupun mungkin kemalasan. Karena ya manusia biasa. Yang selanjutnya adalah tanwin tamkir. Huwa huwa ahakul ismil mabani farokon baina ma'rifatiha wa nakiron wa nakiro gitu. Yaitu pembeda antara isim ma'rifat dan isim nakiro. Nah, di sini ada contohnya nih, yaitu marartu bisibawaihin. Nah, di sini ada bisibawaihi, enggak satu doang, sama wa bisibawaihin. Nah, di sini baru. Nah, yang membedakan adalah tanwin ini karena kan sama nih, bisa apa kalimatnya bisibawaihin. Karena apa? Karena sama, maka dibedakan dengan adanya tanwin ini untuk membedakan mana ma'rifat mana nakirah. Ini namanya ma'rifat, ini nakirah. Nah, maka dari itu ini namanya tanwin tankir. Tanwin yang membedakan mana ma'rifat dan mana nakirah. Yang selanjutnya adalah tanwin muqabalah. Apa sih tanwin muqabalah itu? Nah, tanwin muqabalah adalah huwa alahiku fi jami'il mu'annatsi salim li muqabalati nuni fi jami'il mudzakkari salim. Contohnya ja'a muslimuna wa muslimatun. Nah, ja'a muslimuna wa muslimatun. Nah, sini kan tun ya kan. Ini adalah atof taukid badal. Bisa atof, bisa taukid, bisa badal. Nah, yaitu yang menempel pada jama' muannats salim karena bertemunya dengan jama' mudzakkar salim. Ini kan jama' mudzakkar nih, berhubung ini jama' muannats salim, ja muslimuna wa muslimatun. Nah, di sini pakai tanwin juga, maka tanwin inilah yang dinamakan tanwin muqabalah gitu. Yang selanjutnya saja yaitu iwad. Iwad di sini adalah
diganti jumlahnya atau tanwin. Ada iwad anil jumlah, anil ismi, anil harfi. Nah, iwad anil jumlah itu adalah nahnu hina idin tangzuruna takdiruhu idza balagatir ruhul khulukuma gitu, yaitu membuang jumlah dan diganti jumlahnya. Wa antum khairun id tangzuruna wa antum hina idin gitu. Tadinya hina idin tangzuruna itu tadinya lafadznya panjang gitu, berhubung kepanjangan maka digantilah hina idin gitu. Yang selanjutnya adalah anil ismi. Anil ismi adalah huwa alahiku likulli iwadan amma tudafu ilaihi. Contohnya kullu insanin, kullu wahidin, kullu syai'in gitu. Yaitu yang setiap nempel ketika ada lafaz kullu, habis udahnya itu tanwin gitu. Kullu insanin, kullu wahidin, kullu syai'in. Yang satunya adalah anil huruf atau anil harfi ya. Guwashin asluhu guwasyun fasara guwasi. Yanya diganti menjadi tanwin guwashin gitu. Yang tadinya guwasyun. Ya, itu contoh-contoh dari tanwin. Dan macam-macam tanwin dari tanwin iwad. Selanjutnya setelah tanwin apa lagi nih? Tadi khafad sudah, tanwin sudah. Yang selanjutnya adalah dukhulil alifi walami, kemasukan alif dan lam. Seperti ar-rahmani gitu. Al di sini itu menunjukkan isim, di samping kasrohnya juga ini juga udah termasuk isim. Alfamaret kan itu juga udah isim, udah ada alnya. Dukhulil alifi walami. Nah, kalau al ini gugur apabila ada tanwin. Contoh rahmanun. Kalau udah ada tanwin nggak boleh ada al. Kalau udah ada al nggak boleh ada tanwin gitu. Itu ketentuan yang harus diberlakukan. Yang selanjutnya ketika sudah al sama tanwin sama khafad ada lagi nih, yaitu kemasukan huruf jar, harfun jarin ya. Huruf jar itu apa? Wayamin ila an ada fi ruba gitu ya, dan kawan-kawannya. Itu adalah ciri-ciri yang harus menempel atau yang harus ada ketika kalimat itu disebut sebagai isim. Karena isim itu ya salah satu kalimat yang pokok dalam bahasa Arab. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Next time dan selanjutnya akan dijelaskan, karena saya pun masih belajar, karena kita sama-sama belajar. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, mungkin dari para penonton atau para pendengar mengetahui lebih lanjut, bolehlah sekiranya untuk menambahkan ataupun menyanggah gitu dari penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan. Semoga saya bisa jawab ya, karena
Kalau tidak bisa jawab ya udah gampang jawabnya, nggak bisa gitu. Tapi semoga apa yang menjadi pertanyaan kita semua sama-sama kita cari gitu ya. Mungkin hanya sampai sini saja dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.